Kepada Bapak Pendeta dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga kepada saudara-saudaraku yang non-Kristen, saya menyampaikan kepada kita semua salam Bhinneka Tunggal Ika, Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini kami ada oleh karena kasih-Mu dan pemeliharaanmu. Kami bersyukur hari ini di tempat ini kami merayakan Natal Keluarga Besar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kiranya apa yang kami sama-sama lakukan pada hari ini, biarlah itu memiliki kemanfaatan dan kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan tema nasional kita pada hari ini, yang terambil dari Matius 2 ayat yang ke-12, demikianlah kebenaran firman Tuhan, dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan lain. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara jujur saya mau mengatakan, banyak orang Kristen yang belum memahami apa makna Natal yang sesungguhnya. Natal hanya diperingati sebagai bentuk kalender gerejawi saja, tapi banyak orang Kristen yang kehilangan makna. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pesan yang pertama yang mau kita dapatkan pada hari ini. Natal berbicara dan kita harus dapat memaknai sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa Natal yang sesungguhnya adalah sukacita besar yang sudah Tuhan karuniakan kepada manusia. Jadi pada hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bila ada wajah kita yang tegang, masih ada iri dengki, mari Bapak Ibu, ini Natal berita kesukaan, mari kita lepaskan rasa tegang kita. Mari kita tersenyum walaupun masih pakai masker, tidak apa-apa. Jabat tangan kiri kanan, katakan selamat Natal bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Natal adalah berita kesukaan bagi kita. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dikatakan ketika para kawanan gembala-gembala disampaikan kepada, lalu malaikat menyampaikan kepada kawanan gembala-gembala. Di situ dikatakan, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Natal bagi kita adalah berita kesukaan, bukan berita kedukaan. Yaitu Kristus datang ke dunia untuk mencari yang terhilang. Natal berita kesukaan bagi keluarga besar Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama dengan semangat Pancasila. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Indonesia terdiri dari 70% wilayah kelautan. Bahkan di Alkitab sendiri diceritakan bagaimana Yesus memberikan perumpamaan. Ketika Yesus menyatakan mujizatnya tentang 5 roti dan 2 ikan, bicara tentang ikan di sini. Kita lihat murid-murid Yesus yang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Simon Petrus dan Andreas dalam Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22 adalah penjala ikan. Betapa Alkitab bicara tentang kelautan, bicara tentang perikanan. Dan saya berada di tempat ini, di Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan kita diingatkan kembali sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa membawa sukacita bagi semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita dukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apa yang sudah Pak
Menteri lakukan, Bapak Sakti Trenggono. Dalam satu prioritas yang mereka, Bapak Menteri lakukan adalah mensejahterakan para nelayan. Ini langkah yang baik dan mari kita tepuk tangan buat Bapak Menteri kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pesan yang kedua ketika kita bicara tentang Natal. Natal pada hakikatnya adalah berbicara tentang kasih. Kalau kita merayakan Natal di mana-mana, hilang rasa kasih kita. Kita saling membenci, kita saling memiliki dengki. Pudarlah arti Natal yang sesungguhnya. Kita diingatkan kembali untuk saling mengasihi. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Ini perintah Tuhan. Siapa sesama kita? Apakah harus agama? Tidak. Siapapun dia. Orang yang papa, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya. Tanggung jawab kita untuk mengasihi. Kita bersyukur memiliki Pancasila yang mengajarkan tentang kasih, penghargaan, toleransi, nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita bicara Natal lalu mengabaikan tentang kemanusiaan, hakikat Natal itu hilang. Untuk itu, siapapun kita yang ada di bumi Pancasila ini, apapun agama kita, tanamkan nilai-nilai kasih, tanamkan nilai-nilai kemanusiaan, agar tercipta Indonesia yang tangguh, Indonesia yang senantiasa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Mari saudara-saudaraku, kita wujudkan nilai kasih itu kepada semua orang. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bicara tentang Natal dan Natal itu bicara tentang apa yang disebut dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Kita lihat bagaimana spirit daripada orang Majus datang dari wilayah yang jauh, datang ke tempat Yesus dilahirkan. Semangat juang itu harus kita tanamkan. Kita mau belajar dari orang Majus dari timur itu. Ada harga yang harus dibayar untuk memperoleh suatu tujuan. Dan pada hari ini kita melihat tema kita, tema nasional kita, pulanglah mereka ke negeri melalui jalan yang lain. Pengertian jalan yang lain adalah bagaimana ada sebuah konsep perubahan pikiran, perubahan kerja dimanapun kita berada. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Natal itu harus diwujudkan dengan kesederhanaan dan rendah hati. Kalau ada orang Kristen merayakan Natal punya sikap yang sombong, punya sikap yang angkuh, punya sikap yang pongah, mari kita bertobat. Natal mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Natal mengajar kita pesan selanjutnya agar kita jangan takut. Perhatikan dalam Lukas 2 ayat 10. Bagaimana kita bisa melihat ketika para malaikat menyampaikan kepada kawanan domba. Di situ dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ibu bapak, manusia punya rasa takut. Tetapi iman kita harus lebih besar dari rasa takut kita. Kita diingatkan kembali bagaimana 2023 kita diperhadapkan oleh krisis global, baik pangan dan juga krisis ekonomi dan sebagainya. Sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan pemilik kehidupan dan kita serahkan hidup kita kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita belajar dari spirit dari orang Majus. Pulanglah mereka ke negeri melalui jalan yang lain. Ada sebuah perubahan paradigma yang harus dilakukan bagi kita saudara-saudaraku. Bagaimana kita merubah cara berpikir kita yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang diperhitungkan oleh negara-negara lain, dan Indonesia yang dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketika orang mengatakan, Pak Pendeta, 2023 adalah tahun krisis global. Namun Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya mengutip dari apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Di situ dijelaskan di situ dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, bagaimana kita diingatkan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan saja. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Doa saya kepada Bapak Menteri, terus berjuang Pak, untuk Indonesia yang lebih tangguh. Kiranya Laut Indonesia, kiranya Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi kementerian yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, agar kita senantiasa menjadi orang Indonesia yang senantiasa terus mengandalkan Tuhan. Kekayaan alam yang begitu luar biasa Indonesia ini, mari kita pergunakan untuk membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Gloria in excelsis Deo, inilah pesan Natal. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, damai di bumi, damai di hati. Salam. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyapa bagi kami bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya kami harus memiliki spirit semangat juang dalam kehidupan ini. 3 hal yang dimiliki oleh setiap orang yang beriman: iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya damai Natal senantiasa ada di hati kami. Ajar kami untuk terus bisa menjadi contoh berkat garam dan terang dunia, dan menjadi pionir dalam bertoleransi, menghargai perbedaan, dan kami terus membangun Indonesia yang lebih baik. Terpujilah nama Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta.